Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah adada ma khalaqa bis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah majelis rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertawajuh bermujalasah yang insyaallah kesempatan hadir kita pada malam hari ini senantiasa diberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok di yaumil mahsyar diperkenankan oleh Allah untuk bisa mencicipi nikmatnya limpahan ridho dan maghfirah dari Allah, juga luapan barokah syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimakumullah, tentunya kesempatan-kesempatan kita bisa hadir di majelis-majelis ilmi, majelis-majelis ta'lim, majelis zikri, niki tidak lepas daripada auniyah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dijelaskan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah akan memberikan banyak rahmat, banyak manfaat dan juga banyak hikmah yang akan diterima oleh orang-orang yang mau senantiasa datang berhalaqah, bermujalasah di majelis-majelis ilmu seperti majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim dan yang lain. Sebagaimana disampaikan yu'til hikmata may yasha, bahwa Allah akan memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya Allah menghendaki kepada makhluknya, kepada manusia juga pilih-pilih. Artinya walaupun secara haqqullah utawa sifat jaizah Allah itu Allah berhak memberikan apapun bentuknya itu kepada siapapun, entah itu orang baik, orang tidak baik, itu semua hak Allah. Cara nang aqidatul awam wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin kafi'lihi. Jadi sifat jaiznya Allah itu boleh mengadakan, boleh mentiadakan, boleh memberikan hidayah, boleh memberikan dolalah, boleh memberikan petunjuk atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu sifat jaiznya Allah. Demikian pula tentunya Allah juga masih memilih-milih. Kalau kita berusaha, berupaya jadi orang baik, ya insya Allah harapannya besar untuk mendapatkan hidayah dan auniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja katanya berpikir lah, masa Allah orang melas karo aku, mbuh aku bener mbuh ora ya, aku tetap ngarep-ngarep rahmat Allah. Ya benar, ndak apa-apa. Tetapi wasilahnya tentu harus ada. Masa mau kepengen sehat ngombe racun, kan orang mungkin oh ya. Angger kepengen sehat ya jaga kondisi badan sehat, itu wasilah jenenge. Wis diomongi dokter ngombe obat sedina sewengi ping 3, nginume ping 5 sedina sewengi. Tidak sesuai dengan aturan. Ya tentunya overdosis. Demikian pula kita sholat sehari semalam 5 waktu, lakoni 5 waktu. Maka harapannya dengan melaksanakan perintah Allah, Allah akan menetapkan kekuatan iman dan Islam kita, ketakwaan kita meningkat. Demikian pula wasilah kita hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis zikir,
itu juga boleh kalau kita berharap mendapatkan hidayah dari Allah dan juga hikmah daripada halaqah kita ketika bermujalasah. Karena apa? Orang yang diberikan hikmah oleh Allah, hikmah gue aja dianggap ya makna gampangnya cara dewek sing biasa orang awam kita wong angger wong ahli hikmah berarti jaduk ya kan, ilmune bisa apa mabur melewati gunung misalnya. Enggak seperti itu hanya sebagian kecil. Yang dimaknai penuh dalam makna yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, bahwa barang siapapun orangnya sing diberikan hikmah, ilmu hikmah oleh Allah, itu benar-benar dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan hikmah ini tidak sembarang orang diberikan oleh Allah. Misalnya ada wong ahli tirakat, ahli riyadhah, kalau dia berikan hikmah memper wajar karena tirakatnya penuh. Nah wong puasa memoh misalnya ya kan, tirakat be ora, zikiran, wiridan ndak mau, ya aja ngarep-ngarep dingin oleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita apa itu istiqomah membaca Al-Qur'an setiap ba'da maghrib atau ba'da subuh atau waktu-waktu tertentu, ana al-laili wa ana an-nahar, tengah malam atau di tengah-tengah siang ketika orang lagi terlelap atau orang lagi kesel-keselnya beduk, sampean membaca Al-Qur'an sebagai wiridan pokok misalnya, ya kita sah-sah saja kalau kita mendapatkan hikmah daripada Al-Quran atau zikir-zikir yang kita baca, baik itu sholawat, zikir-zikir yang lain. Terlebih zikir yang kita baca rutin setiap malam Jumat rotib itu sudah runtutan dari beberapa doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran juga di situ. Makanya mudah-mudahanlah kehadiran kita istiqomah di majelis taklim ini senantiasa mendapatkan barokah dan hikmah daripada doa-doa yang kita baca. Karena apa? Kita bisa hadir di majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu itu tidak mudah. Lanjutannya keterangannya apa? Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Orang bakalan mampu senengan zikir, orang bakalan mampu senengan nyebut asmane Allah, maca sholawat karo Kanjeng Nabi, kecuali orang yang hatinya terbuka. Ulul albab kan, albab itu artinya hati. Angger kolbun itu hati sing bolak-balik, tapi nek albab itu lebih masuk ke dalamnya. Jadi wis lebih masuk ke dalam relung hati, bukan hanya kolbun. Nek kolbun itu kan segumpal daging yang ada dalam diri kita, bentuknya jasadiyah. Tapi anggar albab itu lebih ke ruhaniyah, ya kan? An-niyatu fil qalbi, niat dalam hati, tetapi dalam hati itu ada albab, orang yang punyai hati. Hatinya bukan kolbun, karena anggar kolbun itu artinya bolak-balik, kadang A kadang B, kadang esok sregep sore ora, kadang semua kia mangkat kadang ora. Itu kolbun, karena hati kita sering bolak-balik. Tapi kalau albab insya Allah manteng, karena di sini keterangannya wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Enggak mungkin dia mampu suka datang ke majelis taklim, majelis zikir, menyebut asma-asma Allah, menyebut asma Rasulullah, membacakan sholawat dan salam pada beliau kalau hatinya tidak hidup. Makanya kudu gela ketika kita hatinya tertutup, jangan sampai. Hati tertutup itu juga ana sebabe balron dalam Al-Quran yang artinya setitik noda, noda titik satu ketika hanya sekali dilakukan. Coba sampean nggawa pulpen pena ya, pulpen di titikna ning tengah kertas yang putih, sepisan ora katon, ping pindho, ping telu, ping papat, ping lima terus engko dadine titik gede, ya kan? Itu balron. Makanya ning Al-Quran balron itu saktah, harus berhenti. Angger ora disaktah maknane beda, engko dadine baron oh ya, masa maring bahron kan ora, balron itu saktah artinya berhenti, harus berhenti tanpa napas. Niku maknane titik noda. Titik noda apa? Titik noda dosa kesalahan kita kepada Allah. Nek wong ahli zikir insya Allah noda-noda itu mulai dihapus. Cara apa itu nang Al-Qur'ane
Wong sing gelem membaca Al-Qur'an, wong sing gelem membaca zikir kepada Allah niku wong-wong khususi ya, wong-wong tertentu, tidak semua orang mampu seperti itu. Makanya kita bersyukur banget bisa diparingi sehat, waras, bisa luang waktune, bisa hadir ke majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, itu karena rahmat. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat itu, ya berarti hati kita tertutup. Ngomong nang lambit ya bersyukur alhamdulillah, tapi orang diaplikasikan dalam kegiatan apa itu muamalah keseharian ya percuma. Jadi bukan hanya itu, kita harus aplikasikan. Salatnya dijaga. Lah siki wis majlisan mangkat rutin misalnya salatnya ora dijaga lah, gua apa zikirane sampean? Ya kan? Karena as-sholatu ad-du'a. Secara lughah kan salat ad-du'a. Ya kan? Salat itu doa, doa yang ada dalam runtutan apa itu rukun-rukunnya salat. Karena yang salat kan ada doa-doa nih, ketika lagi tahiyat, ketika lagi apa jalsah baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajbuni, itu kan doa. Ya, itu makanya anggar secara istilahan arlafdon as-sholatu ad-du'a, tetapi secara istilah salat adalah amaliyah yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya, huwa ma futiha bi takbiratul ihram wa khutima bi salam. Aukamakol seperti itu salat istilahan. Secara makna istilah. Makanya jamaah majlis rahimahumullah, banyak para ulama ketika memberikan ijazah kepada murid-muridnya, guru naik ijazah kepada murid, baik itu guru mursyid atau guru syariat, ketika memberikan suatu amaliyah zikiran itu banyak sing kengko zikir iki diwaca setiap ba'da salat. Zikir iki diwaca engko bar salat sekian. Dalam rangka apa? Sebenarnya bukan zikirnya, zikir itu nomor sekian, sing lebih pokok itu sholatnya. Karena ketika ngeruang dikon zikir bar sholat berarti otomatis wajib sholatnya dijaga. Siki yang orang mungkin kan amaliyai misalnya tirakate kon dewaca ba'da sholat, ternyata orang sholat itu berarti zikirnya lalai, ya kan? Laghaw, ndak mungkin. Jamaah majlis rahimakumullah, niki enten hubungannya dengan apa yang kemarin materi dari taklim Jumat kemarin tentang apa 5 perkara yang harus kita jaga ketika sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haromika, waktu muda sebelum waktu tua, terus waktu sehat sebelum waktu sempit, ya kan? Waktu sehat sebelum waktu sakit, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati, itu diantaranya. Kenapa disampaikan yang terakhir itu hidup sebelum mati? Karena wong nom mesti tua, ya kan? Wong sehat engko ya mesti ana mriyange, aja berharap wong lap sehat terus langga ceritane. Wong kita kan menungsa, umat Kanjeng Nabi Muhammad juga. Emang Kanjeng Nabi orang sakit? Kanjeng Nabi sakit. Malah diceritakan dalam sirahnya Rasulullah wafat itu dalam keadaan sakit apa? Cara siki itu huma, penyakit panas yang terlalu tinggi, itu apa? Tipes. Cara medis utawa ning tib Nabi itu beliau sakitnya sakit panas tinggi, panas adem. Cara siki kan tipes, ya kan? Itu Rasulullah sakit, ya kita umatnya ya kadang sakit, kadang sehat. Itu sebagai bentuk bukti bahwa Rasulullah itu ya manungsa biasa, dicubit lara. Cuman beliau termaksum, terjaga daripada sifat-sifat tercela. Jamaah rahimakumullah, ada hubungannya yaitu enten atau ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW itu pada suatu saat pernah bareng karo para sahabatnya lagi guyon, bareng karo Kanjeng Nabi guyu nganti cekakakan, ya. Anna Nabi SAW ro'a unasan yadhakuna,
sahabat gue menungsa sahabat-sahabat lagi bareng karo Kanjeng Nabi ya tahakun donga banter-banteran saking gembirane dean saking senenge mungkin karena suatu hal guyon guyu ya tahakun dohak niku kan artinya guyu ya artinya guyu terus apa Kanjeng Nabi dawuh qala ama annakum law aksartum min zikri hazihil lazat ama ning kene arep sampean ngaji nahwu mbok ya ha manane kuwi makane anggar ngaji kitab enake kuwi nggo Jawa anggar ora nggo bahasa Jawa sampean nganune angel cernane tetapi juga harus diimbangi pemaknanan bahasa Jawa harus disampaikan dengan pola-pola bahasa sekarang sing enak maning ya sampean milenial lah itu kan harus disampaikan agar murni kur bahasa kitab nggak sampai malah bingung mubeng ama annakum apa miki lau aksartum min zikri hazihil lazat boh ya ha sampean sing lagi pada guyon pada eling ngakeh-ngakehaken ngeling-eling perkara sing menghilangkan rasa lezatnya dunia zikro hazihil lazat lazat niki dimaknani dunia iya sampean guyon berarti sampean orang ngrasana bahwa ning dunia gue ya memang enak dadi ana seneng weruh anake seneng oleh rezeki seneng akhirnya jingkrak-jingkrak rindu karo pacare ketemu misalnya ning stasiun balapan misalnya ya janjian ketemu senenge orang lumrah jingkrak-jingkrak yang bahaya ketika dalam kondisi senang kita lupa kepada Allah. Kita lupa bahwa kesenangan ning dunia gue kesenangan sing lap ilang. Hazimil lazat. Rupanya apa? Hazimil lazat. La syaghal lakum amma aro. Angger sampean ngerti gelem ngeling-eling perkara sing dadekaken sampean lap ngerti anane kenikmatan dunia kuwi lap ilang maka sampean la sagholakum amma aro sampean mesti ora bakalan gelem guyon nganti banter-banteran kayak gue maknane kayak gue angger makna kita la sagholakum nyektine bakal nungkulaken ing sira kabeh apa miki hadimil lazat amma saking barang aro kang weruh sapa ingsun ning kene buang apa angger sampean ngaji kitab kudu ngerti angger ora nang kene sampean harus bisa maknani amma aro manane apa dari sesuatu yang saya lihat rupane sampean pada guyon bae ini maksudnya summa qala kemudian Rasulullah bersabda aksiru zakiri hazimil lazat yakni al maut sampean eling ngaji kur guyonan tok suara banter guyon-guyon omane lagi laru untuk krungu sampean guyonan cekak-kakan misale kepengine bandem yang watu ya mau lagi laru untuk misale dan kendar lagi laru untuk digluwe ya kepengine brengkolang nggo apa potokan kayu misale karena apa berarti orang yang sedang terlalu apa merasakan nikmatnya dunia dan dia sampai orang berarti guyu gue dilarang ndak artinya guyu selagi itu sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita karena oleh nikmat dari Allah tidak masalah sing penting aja sampai kita logo lalai daripada asma Allah subhanahu wa ta'ala eling mati lah oh iya aku guyu anggar lagi guyu cekakakan innalillahi primen ini itu maksudnya aja sampai seperti gitu summa qala innamal qabru raudhatun satemene utawi kubur iku raudhatun taman min riyadil jannah saking taman-taman surga ahufratun utawa apa jenenge cara mana sih apa ya jurang cara kalen lah cara hufron ki kedukan cara mana angger cara ning apa ning kamus itu hufrah itu artinya ngeduk fahafaru muko ngeduk angger jurang kan berarti sesuatu yang apa lebih rendah dari medan yang lain ya diantara dua tebing itu jurang di mana ini juga jurang daripada jurang-jurang neraka makanya angger ana wong ninggal kita doa tahlilan atau yasin atau apa dongane kan seperti itu
Allahumma jal kubrahu rodatan riyadil jinan, jadikanlah kuburannya sebagian daripada taman-taman surga, wala tajal kubrahu hufratan min hufarin niron, dan jangan jadikan kuburan si fulan misalnya yang ada dalam makbarah itu sebagai kuburan yang termasuk daripada jurang neraka. Jamaah majelis rahimakumullah. Kemudian neng apa perlu dieling-eling kematian, karena Sayyidina Umar bin Khattab itu menggambarkan bahwasanya beliau pernah diulangi Kanjeng Nabi menceritakan bahwa ketika seseorang dia cabut nyawanya, digawe paling enteng-entengnya nyabut nyawa, rasane seenak-enake rasane wong dicabut nyawane iku kaya dene kayu eri dilebokna maring apa jenenge maring jerone weteng. Lamun ibarate nang irung lah gampangane, kayu eri lebokna maring irung terus diogrok-ogrok lon-lonan. Kira-kira rasanya kayak apa? Lah itu lebih gambaran kecilnya seperti itu. Ya, kasyajaroti syukin kayu dene kayu ri. Ya, adkhalta fi jawfi ibni Adam. Sing dilebokna ning jero wetenge apa menungsa terus ditarik lon-lonan. Ya, iki nembe ringannya ketika roh dicabut nyawa. Makanya ketika kita eling pati, eling apa, kita pasti katanya kelingan ya Allah. Ya kan berarti zikir, ya kan? Ya Allah, ya Rahman misale. Astagfirullahaladzim. Niki yang seperti ini bisa diketahui, bisa dipahami kalau kita mau datang dan hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Gak mungkin sampean masa ya kan ngumah tok bae karo nonton TV, ya kelalen atine. Makanya semampu kita nek lagi senggang ora sakit utawa apa, lamun riang orang nemen mangkat ya, enggak banyu misalnya maring masjid ndak apa-apa. Saya ngerti tadi apa itu wasilah oleh barokah zikir yang kita baca, barokah kita berkumpul mendapatkan auniah dari Allah, paringi sehat, sing meriang paringi sehat, angkat penyakit, sing rupek teh paringi kecembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis rahimakumullah. Kemudian Syekh Hatim Al-Asham gue nyeritakan bahwa arba'atun la yu'rafu qadruha illa arba'atun. Ya, ana papat sing ora bisa diketahui kejaba wong kowe kudu ngerti perkara papat juga. Rupane apa? Yaiku rupane qadrus syabab la ya'rifuhu illa syuyuh. Kekuatane wong nom ora bakalan dipahami dirasakan lamun wong mau urung lakoni tua. Dewek misalnya ge, ese rumangsa nom, rumangsane kuat, gelut bae gen ngangkat bendo kuat. Coba anggar wis tua, ndak mungkin. Makanya wong anggar wis tua pasti kelingan dia ya mian aku lagi nom, aku karo anak kejem misalnya, aku karo anak seperti ini, aku lagi nom karo kanca batir kayong pertentangan karena wis tua. Karena penyesalan itu datang di kemudian, orang ana wong menyesal ning Arab, ya kan? Aja ngadi-adi esih nom apa-apa katanya serba mampu sebagai orang yang jiwa mudanya terlalu bergelora. Walaupun jiwa muda perlu karena esih nom, ayo sekuat tenaga mumpung esih sehat waras, tenaganya gen kuat, ngzikiran aja sampai begitu wis tua nembe kelingan. Kayak Fir'aun bae ya, tekon iman orang gelem iman, giliran wis apa tenggelam ning laut merah katanya ngakoni ya Allah aku tobat, wingi aku ngaku pangeran ternyata pangerane aku wis pen mati, berarti aku du pangeran, aku iman karo pangerane Nabi Musa urung bisa nyebut Allah, ya aku iman karo sampean pangerane Musa, ya ora diterima karena apa? Wis ning tenggorokan, wis ora bisa diterima karena ketika wis mendekati ajal. Naudzubillahi min dzalik. Sing kedua yaitu apa? Wa qadrul afiyah la ya'rifu illa ahlul bala. Kekuatan atau hikmah nikmatnya kesehatan kuwi sing ngerti anggar wong wis mulai
kenang coba, kenang bala, kenang meriang, kok nembe kerasa iya ya. Aku wingi lagi sehat sembayang sungkan, giliran sika aku meriang, aku kepengen tobat awake wis abot nemen. Wingi aku lagi sehat mangkat maring majelis sungkan, giliran aku meriang kepengen mangkat tapi awake rumah baru bisa mangkat. Iya kan? Terbukti ketika sakit kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat. Itu yang kedua. Kemudian wa qadros sihati, miki afiah itu lebih dari kesehatan. Sing kedua afiah, ya qadrul afiah la ya'rifu ila ahlul bala. Afiah itu anggar, makanya sampean misalnya takoni dan dawur kabare pime sehat wal afiat. Berarti ada dua, ya sehat ya afiat. Afiat itu lebih dari kesehatan. Karena wong sehat urung tentu afiat. Contoh, ana wong wis tua misale, utawa wong sehat detensi dening dokter, ya sehat orang duwe penyakit, tapi nyatanya orang bisa melaku. Ini namanya dia sehat tapi tidak afiat. Afiat itu lebih cenderung kepada kemampuan apa itu penggerak tubuh, organ tubuh. Dites ning dokter ora kaya iki, ngeluh dites dokter kaya ngoro ngeluh. Berarti ngeluhnya kurang duit misalnya ngeluh. Nah ini afiatnya berarti kurang. Terus misalnya detensi juga, dites, di swab misalnya ya negatif, tapi ternyata orang bisa maringan dindi sungkan awake, berarti tidak diberikan afiat. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu qadros sihati la ya'rifu illal mardho. Kesehatan orang bakalan ngerteni kejaba wong kuwi wis nglakoni pernah ngrasakna sakit, ya. Kemudian wa qadrul hayati la ya'rifu illal mauta. Kenikmatan kemampuan wong urip kuwe engko bisa dirasana nemen ketika wong wis mati. Sedangkan ketika wong wis menungsa wis mati ke wis ora bisa apa-apa. Makanya banyak diceritakan oleh para ulama, ketika seorang jenazah wis dikubur, ketika wis lagi delandrat dening malaikat mungkar nakir ning jero alam kubur niku nembe krasa, ya Allah, lamun aku denai kesempatan urip maning sedele bae, sedetik bae aku pentanggo nggo ibadah ya Allah, tapi ora bisa kayak gue. Karena apa? Nyawa ketika wis lepas ora bisa balik maning maring jasad. Niku perlu dipahami. Berarti ana 4 perkara sing perlu dipahami aja sampai gela ketika sudah datang 4 perkara. Nek wingi kan aizzanim khamsan qabla khamsin hadise. Lah niki Sehatim al-Asom niku ngringkes maning dadi papat. Karena apa? Men ning kono kita itu lebih paham, kudu eling. Jamaah majelis rahimakumullah, ini malam hari ini taklimnya berarti nek wingi di bab pertama tentang bab ikhlas dalam beribadah. Yang kedua adalah eling akan kematian, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita gunakan waktu kita mumpung masih sehat kangge ibadah datang Allah, ya. Jadi misalnya kesempatan kita kesehatan terus afiat keluangan waktu ya dimanfaatkanlah, monggo terserah. Apalah bantu wong dugawe masang layos, apa masang sound system atau apa, itu kan cara sampean masing-masing. Sampai diceritakan ngangkat dagangan utawa barang maring dhuwur tumpakan bae termasuk sodako. Membuang pilaran yang tengah dalan tinggirna juga termasuk sodako. Hubungane